Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fajar Darmawan. Kita akan kembali membahas mengenai computational thinking atau metode berpikir komputasional. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai skill dekomposisi, maka di dalam video ini kita akan membahas mengenai pattern recognition atau pengenalan pola. Seperti yang sudah dibahas juga di materi sebelumnya bahwa dalam computational thinking kita akan belajar mengenai 4 skill yang harus kita miliki. Ada di komposisi, pattern recognition, abstraction, dan algorithm. Dan di video ini kita fokus hanya di pattern recognition atau pengenalan pola. Tapi pertanyaan awal adalah apakah Anda sudah paham apa yang dimaksud dengan pola? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola itu adalah bentuk atau struktur yang tetap, di mana jika itu terdapat pada bilangan, maka susunan bilangan akan tersusun dengan aturan tertentu, sehingga bisa dibilang polanya tetap atau susunannya tetap dengan aturan tersebut. Yang paling simpel adalah sehari-hari mungkin kita sudah melihat apa itu pola. Jika kita melihat kain batik, di mana bisa kita lihat kain batik motifnya memiliki pola, ada bentuk yang berulang muncul di dalam gambar tersebut. Itulah yang disebut dengan pola. Berarti terstruktur, tetap, dan berulang dengan aturan tertentu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pattern recognition atau pengenalan pola. Apa itu pattern recognition? Pattern recognition itu adalah bagaimana kita memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi apakah ada persamaan yang berulang tentunya atau ada perbedaan. Dan itu akan memudahkan menyederhanakan proses. Karena jika prosesnya berulang, maka itu bisa kita sederhanakan. Terutama jika kita bermain dengan programming. Nanti akan ada statement, repeat until, for loop, dan lain-lain. Itu yang akan menyederhanakan proses. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, pola pun akan memudahkan kita dalam menyederhanakan proses. Biasanya, pattern recognition ini kemampuan yang diujikan dalam tes IQ. Bahkan sekarang kalau kita membuka sosial media seperti Facebook atau Instagram, kadang-kadang suka ada quiz yang dimunculkan oleh teman kita yang menanyakan berapa hasil akhirnya. Contoh adalah ini. Ini adalah contoh yang biasanya muncul di tes IQ. Tiba-tiba kita akan dimunculkan sebuah susunan bilangan seperti ini 4, 7, 12, 15, 20. Yang ditanyakan adalah setelah 20 kira-kira bilangan berapa yang akan muncul. Atau kalau kita buka sosial media, kadang-kadang kita akan disuguhi oleh gambar seperti ini. Ada 3 bebek menghasilkan 30, satu bebek ditambah 2 kuda menghasilkan 20, dan satu kuda ditambah 4 sapi sama dengan 9. Sehingga jika kita mengalihkan satu kuda dikali satu bebek dikurangi satu sapi, berapa hasilnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang biasanya ditanyakan. Apakah kita mempunyai kemampuan untuk membaca pola? Karena dengan kita memiliki kemampuan tersebut, kita bisa dibilang dapat memprediksi nilai apa yang akan muncul. Berarti secara tidak langsung, jika kita bisa membaca pola dalam lingkungan kita, kita juga bisa memprediksi kemungkinan apa yang akan terjadi di lingkungan kita. Nah, ini adalah contoh kasus. Contoh kasus yang akan dimunculkan atau dites di tes IQ, misal contohnya untuk mengetes kemampuan Anda membaca pola. Di sini saya punya sebuah bilangan di mana ada 5, 40, 8, 30, 6, 24, 3. Dan di sini ditanyakan berapa nilai di sisi ini. Jika kita melihat polanya, ini 40, kita lihat
dia dihasilkan dari mana? 30 dihasilkan dari mana? 24 dihasilkan dari mana? 40 merupakan hasil dari 5 dikali 8. Lalu 24 dihasilkan dari 8 dikali 3. Dan 30 merupakan hasil kali dari 5 dikali 6. Berarti setiap sisi merupakan hasil kali dari sudut yang mengitari sisi tersebut. Berarti di sini adalah hasil kali dari 6 dan 3. Berarti hasilnya adalah 18. Itu adalah salah satu contoh dari membaca pola. Contoh berikutnya adalah soal ini. Kita memiliki gambar di mana di sini ada 9 gambar yang tersusun dan kita akan diminta kira-kira ini akan menghasilkan gambar seperti apa dan harus dijawab dengan memilih gambar-gambar ini. Jika kita lihat polanya, yang kita lihat adalah gambar yang di kanan merupakan gambar yang dihasilkan dari gambar atau dua gambar di kirinya. Contoh, gambar ini merupakan hasil dari perpaduan gambar ini dan ini. Kenapa bisa menghasilkan hanya gambar garis di kiri dan lingkaran? Karena dua gambar di sisi kirinya menghasilkan ada lingkaran dan garis di sisi kiri dan garis di sisi atas, sedangkan gambar keduanya adalah lingkaran, lalu ada garis di sisi kiri, garis sisi kanan, dan garis sisi bawah. Yang dihasilkan adalah garis dan lingkaran yang dimiliki oleh keduanya. Jika kita melihat dari dua sisi gambar ini, yang dimiliki oleh keduanya adalah garis kiri dan lingkaran. Karena di sini kita lihat punya garis kiri, di sini punya garis kiri, lingkaran memiliki lingkaran. Sedangkan di sini garis atas tidak punya, di sini pun tidak punya. Di sini ada garis bawah, di sini tidak ada. Di sini ada garis kanan, di sini tidak ada. Sehingga menghasilkan garis kiri dan lingkaran. Dan di sini terlihat ada lingkaran, garis atas, tapi di sini garis atas tidak ada. Garis kanan, di sini pun garis kanan punya. Garis bawah memiliki, di sini pun memiliki garis bawah. Sehingga hasilnya adalah lingkaran, garis kanan, dan garis bawah. Sedangkan untuk ini yang dimiliki oleh kedua-duanya adalah apa? Yang pertama, garis atas apakah dimiliki keduanya? Tidak. Garis kanan apakah dimiliki keduanya? Tidak. Garis bawah? Tidak. Yang dimiliki keduanya hanyalah lingkaran. Sehingga jawabannya adalah C. Karena yang dimiliki oleh dua gambar di samping kirinya adalah lingkaran. Dan ini adalah contoh kasus berikutnya. Di sini kita punya 4 buah segitiga. Di mana ada segitiga pertama, di sini ada 6, 2, 2, lalu ada 7, 5, 3, ada 7, 4, 2, di tengahnya 6. Dan yang ditanyakan adalah jika ini 6, ini 5, ini 3, berapa nilai di sini? Ternyata untuk menghasilkan nilai tengah, kita harus mengenali polanya tersebut. Kenapa ini menghasilkan 8? Kenapa ini menghasilkan 6? Ini pun kenapa menghasilkan 6? Ternyata polanya adalah atas dikurangi sisi kiri dikali sisi kanan. 6 kurangi 2, 4 dikali 2 adalah 8. Lalu 7 dikurangi 5 yaitu 2 dikali 3 yaitu 6. 7 dikurangi 4 menjadi 3 dikali 2 menghasilkan 6. Berarti ini adalah 6 dikurangi 5 yaitu 1 dikali 3. Maka hasilnya adalah 3. Karena polanya adalah sudut atas dikurangi sudut kiri dikali sudut kanan. Nah, itu adalah kemampuan pattern recognition. Bagaimana kita bisa mengetahui pola dari kejadian-kejadian sebelumnya. Sehingga kita bisa mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atau kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekian video pattern recognition dari saya. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.